Ya, baik, jumpa lagi bersama kami di channel Masalah Pajak. Kali ini kita akan membuat tutorial cara melaporkan SPT tahunan perusahaan atau badan untuk teman-teman pengusaha konstruksi atau yang bergerak di bidang konstruksi. Caranya cukup gampang ya, dan bahkan bisa, jika memang sudah lengkap, bisa Anda kerjakan tidak lebih dari 10 menit ya, dan cukup gampang. Tapi memang kalau kita belum paham, pengisian SPT ini terasa sangat susah dan sangat sulit. Tapi jika teman-teman mengikuti apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini, dijamin teman-teman bisa dengan cepat dan yakin bisa diselesaikan dengan tepat waktu dan tidak terlambat pelaporan SPT tahunannya. Oke, yang pertama kita akan buka DCP ya. Ini untuk mendownload ya. Tapi sebenarnya ini teman-teman mungkin semua udah tahu ya. Jadi untuk mengambil formulirnya, kita harus masuk ke DCP online, lalu klik lapor, lalu masuk ke menu POM. Nah, setelah di menu POM ini, kita klik, maka nanti akan muncul seperti ini. Kita akan klik buat SPT. Setelah itu, kita akan pilih tahunnya di sini. Ini bagi teman-teman yang belum tahu ya cara mendownloadnya ya. Tapi kalau sudah tahu mendownloadnya, bisa langsung ke menu pengisiannya. Kemudian ini tidak ada pembetulan ya. Kemudian hanya kirim token, jangan dicentang. Terus yang dicentang adalah email ya. Di sini dipilih normal rupiah. Kemudian kita ke bawah, scroll ke bawah, terus klik kirim permintaan. Ini bagi teman-teman yang belum tahu mendownload POM. Tapi yang sudah tahu bisa langsung ke step berikutnya, yaitu ke proses pengisiannya. Setelah itu ini kita tutup. Dan downloadannya nanti akan langsung muncul di sini. Dilihat di file atau di folder download. Dan bentuknya adalah seperti ini. Ketika kita buka ini, maka akan muncul seperti ini. Dan ini adalah POM-nya. Mudah-mudahan teman-teman tidak terlalu pusing melihatnya ya. Dan ini cukup banyak ya, cukup banyak formulir yang harus kita isi. Tapi yakin dengan video ini teman-teman bisa mengetahui bagaimana caranya. Oke, pertama kita akan coba isi yang di depannya, yang merah-merah ini. Kita hanya untuk mengisi identitas saja dulu. Jadi ini misalnya kita tulis saja di depannya ini nomor telepon ya, 0812 ya, itu kodenya. Kemudian di sini kita bikin aja nomor teleponnya ya. Setelah itu periodenya ini udah langsung otomatis. Lalu kita ke sini pembukuan atau laporan keuangan, diaudit atau tidak. Kesempatan kali ini kami tidak diaudit. Setelah itu kita langsung ke bawah. Di sini tidak ada lagi identitas ya. Ini hanya pengisian identitas dulu. Kemudian kita langsung buka klik di sini. Lalu ke induk lanjutan, lalu klik buka. Nah, setelah itu dia ke bawah, kita akan lihat scroll ke bawah. Ini kita masih hanya mengisi yang merah, yang pink-pink ini dulu ya. Ini masih termasuk identitas lah. Ini ditulis nama kota kita. Lalu tanggalnya. Nah, tanggalnya ini harus kita buat tanggal hari ini, tidak bisa lewat. Nah, kemudian di sini identitas sudah selesai. Kita langsung ke atas lagi. Kita akan mulai mengisi. Dan yang pertama kita isi adalah dari halaman belakangnya. Ini lampiran 6. Jadi lampiran itu ada induk, ada lampiran 1, lampiran 2, sampai lampiran 6. Kita buka lampiran 6, lalu kita pilih lampiran 6, lalu kita klik buka. Di lampiran 6, di sini tidak perlu diisi ya untuk konstruksi. Ini tidak saya isi dalam kesempatan ini ya. Dan ini kosongkan saja. Kemudian untuk lampiran 5 kita buka, klik buka. Nah, di lampiran 5 ini harus kita isi. Ini adalah daftar pemegang saham. Dan
tentunya teman-teman sudah tahu ya daftar pemegang sahamnya. Kita akan isi aja namanya siapa, kemudian alamatnya di mana, lalu kita isi NPWP-nya. Jika teman-teman tidak tahu, bisa dilihat dari SPT tahun sebelumnya ya. Di sini ada nomornya. Coba kita copy kalau bisa ya. Nggak bisa. 69. Nah, itu sudah terisi. Kemudian modalnya berapa? Kita lihat modalnya. Dan ini adalah 100%. Nah, ini sudah selesai ya. Karena sudah 100%. Lalu kita akan lihat daftar susunan pengurus. Di sini ada pengurus-pengurusnya. Di sini belum ada warna pink ya. Kita harus klik tambah. Lalu kita isi aja di sini. Ini sama seperti yang di atas ya. Alamatnya. Kemudian NPWP-nya kita copy aja. Ini hanya pengisian identitas, masih termasuk pengisian identitas ya. Kemudian jabatannya adalah direktur. Jadi lampiran 5 itu hanya pengisian nama-nama dan saham yang diisi. Setelah ini lengkap, pastikan tidak ada lagi warna pink ya. Setelah itu lengkap, kita masuk ke lampiran. Kita pilih lampiran keempat, lalu kita klik buka. Di lampiran keempat, kita akan mengisi PPh final. Untuk konstruksi, WP konstruksi yang menjalankan konstruksi, ini harus diisi. Karena disinilah kita mengisi data-data yang harus untuk omset kita akan diisi di sini. Di sini ada lihat pelaksanaan konstruksi, perencanaan konstruksi, pengawasan konstruksi. Apakah yang teman-teman lakukan? Konstruksinya di bidang apa? Apakah pelaksanaan, apa perencanaan, apa pengawasan? Nah, kebetulan yang saya isi sekarang adalah pelaksanaan. Kita akan isi di sini berapa pekerjaannya. Untuk melihat berapa pekerjaannya, bisa kita lihat di laporan keuangan. Kita akan buka laporan keuangan. Ya, di sini dia. Ini adalah CP suka pajak. Jadi CP ini suka sekali sama pajak. Ini contoh aja ya. Di sini penjualannya adalah sekitar 337.976. Kita isi di sini ya. 337.936 950. Ya, ini adalah omsetnya 337 juta ya, 97 ini. 976 950. Nah, inilah pekerjaannya. Kemudian tarifnya adalah 2% karena dia adalah pengusaha konstruksi yang masih kecil ya. Dan PPh finalnya udah otomatis 6.759.000-an. Nah, untuk konstruksi kita hanya mengisi di sini. Ini sangat penting diisi. Yang pertama diisi di 1771 ya. Nanti masih ada di lampiran berikutnya. Kalau untuk pedagang ini tidak diisi ya. Ini hanya untuk konstruksi. Kemudian di sini juga kalau misalnya ada bunga deposito diisi, kemudian tarifnya berapa. Ini nanti otomatis akan muncul. Dan juga jika misalnya ada perencanaan konstruksi diisi, pengawasan konstruksi diisi. Kebetulan yang saya isi adalah saat ini hanya untuk pelaksana konstruksi. Setelah itu kita akan masuk ke lampiran 3. Kita klik buka. Lampiran 3 ini jangan diisi karena ini hanya untuk jika memang ada pengadaan. Maksudnya kita ada dipotong PPh 22 dan 23. Jika memang teman-teman ada dipotong PPh 22 sama 23, tapi itu sangat jarang ya untuk pengusaha konstruksi ya. Karena yang namanya konstruksi, biasanya jasa yang namanya PPh 23 itu tidak ada lagi, karena memang jasa konstruksi itu sudah masuk ke PPh final. Jadi ini tidak diisi ya, jika memang tidak ada pemotongan PPh 22 sama 23 ya. Jadi pemotongan PPh 22 itu jika kita ada pengadaan ke pemerintah, itu dipotong PPh 22. Tapi dalam contoh ini tidak ada. Lalu kita lanjut ke lampiran 2. Kita klik buka. Di sini ini kita perbesar dulu ya.
karena terlalu kecil tadi. Di sini yang harus kita isi adalah harga pokok penjualan. Jadi ini kita isi, ini ibarat pembelian kita dalam untuk jas atau alat-alat yang kita belilah untuk pelaksanaan konstruksi itu. Di sini totalnya adalah 168 988 475. Jadi kita harus benar-benar sama ya nilainya ya. Kemudian di sini kita klik gajinya berapa, kita ke bawah. Di sini ada 33 juta. 33 juta. Lalu kita klik biaya transportasi. Di sini biaya transportasi ada 10.500.000. 10.500.000. Lalu biaya penyusutan. Di sini juga ada biaya penyusutan, ada sekitar 14.150. 14.150. Kemudian biaya sewa tidak ada, kita langsung ke biaya lain-lainnya. Biaya lain-lainnya artinya yang belum kita rekap tadi, yaitu seperti telepon, biaya operasional, ADM. Ini totalnya 13.442. Kita tulis 13.442. Nah, setelah itu ini sudah selesai ya. Untuk lampiran 2 sudah selesai. Kita akan masuk ke lampiran buka 1. Lalu kita di lampiran 1 ini kita akan melihat sudah langsung otomatis terisi dari yang sebelumnya. Jadi sudah langsung otomatis ya. Di sini terlihat minus, jadi dia penghasilan kita minus karena memang kenapa minus? Karena peredaran usaha atau omset kita belum dituliskan di sini. Jadi ini harus kita tuliskan omset kita. Kita kembali ke laporan keuangan. Kita isi aja 337 976 950. 337 kita pastikan lagi 976 950. Nah, ini sudah kita isi dan di sini sudah terlihat penghasilan neto kita berapa? 997 ya. Apakah sama dengan yang kita tuliskan di sini? Oh ya, ini tidak sama. Oh ya, kita lihat dulu ke bawah ke laporan keuangan. Laba bersih 97 896 475. Jadi udah langsung otomatis ya. Karena memang kita sudah mengisi omset, sudah mengisi biaya. Dan laba bersih diambil dari penjualan omset dikurang biaya dan dapatlah 97. Nah, kalau di sini yang untuk PPh konstruksi yang telah dipungut PPh final, kita harus mengisi di sini. Ini paling harus diisi di sini. Di nomor 4, penghasilan yang dikenakan PPh final dan tidak termasuk objek pajak. Ini harus kita isi. Kalau ini tidak kita isi, maka kita akan lebih bayar. Atau kita akan membayar pajak lagi. Coba kita lihat di induk. Kalau di sini adalah nanti yang pajak yang akan kita bayar, kelihatan. Nah, di sini kita harus membayar sebesar 10 jutaan. Kita harus membayar 10 jutaan karena kita tadi tidak mengisi yang nomor 4. Coba kita kembali tapi tidak bisa kembali karena ini harus diisi dulu ya. Ini kita isi kita isi asalan aja nggak apa-apa supaya kita bisa kembali ya. Jadi kalau masih ada ping dia tidak bisa kembali. Kita akan buka di lampiran 1 tadi ya. Nah, di lampiran 1 tadi karena ini tidak kita isi, maka kita akan membayar pajak lagi padahal kita sudah membayar pajak sebesar 2% setiap ada transaksi, ya kan? Nah, kita akan masukkan aja untuk penghasilan yang dikenakan PPh final itu adalah laba bersih kita. Laba bersih kita berapa? Laba bersih kita adalah sebesar ini, kita copy aja langsung ke sini. Oh, tidak bisa, kita langsung klik 97.896.475. Nah, ini. Jadi, penghasilan kita, ini harus kita isi ya, penghasilan yang dikenakan PPh final. Jadi yang dipotong sebesar 2% itu dari penghasilan kita inilah. Jadi inilah penghasilan kita yang dipotong PPh final. Jadi ini harus dipindahkan ke sini.
Setelah itu kita akan masuk ke bagian induk ya. Di sini kita akan lihat bahwa kita tidak ada membayar pajak. Nah, kita lihat di sini peredaran penghasilan neto kita kosong. Kemudian kita tidak membayar pajak lagi ya, karena di sini nihil semua. Ini artinya bukan kita tidak ada omset kita, cuman tidak kena pajak karena itu sudah langsung dipotong pas kita transaksi. Jadi ketika kita transaksi, kita sudah dipotong PPh final dan sudah berakhir di situ, tidak ada lagi pembayaran karena final artinya berakhir, terakhir. Jadi tidak ada muncul di sini. Jika teman-teman yang konstruksi muncul di sini, berarti ada kesalahan. Kesalahannya adalah di lampiran 1 tadi. Jadi yang lampiran 1 bagian 4 itu harus diisi. Dan pastikan sama dengan yang di poin sebelumnya, yang di atasnya ya. Bagi teman-teman yang mungkin belum paham bisa diulang-ulang ya videonya. Setelah itu di sini sudah kosong. Semua sudah kosong ya. Kita akan masuk ke induk lanjutan. Kita buka. Nah, kita buka di sini. Di sini ada isian. Udah langsung otomatis yaitu di sini PPh final. PPh final kita sudah otomatis di sini yang 2% ya dikali omset. Dan ini ada dari 1771 bagian 4. Di situ kita langsung ngelink ke sini. Kemudian kita akan ke bawah. Di sini kita akan lihat sudah tercentang laporan keuangan. Ini otomatis kita lampirkan. Kemudian transkrip kutipan elemen. Ini belum kita isi ya. Kita nanti akan isi. Kemudian kita akan ya untuk selanjutnya kita akan mengisi lampiran ya. Kita lihat di sini lampiran 8A non kualifikasi ya. Karena kami pilih yang non kualifikasi ya. Lalu kita klik buka. Kita akan coba isi di elemen dari neraca, artinya kita akan pindahkan elemen neraca ke sini dan di bawah nanti akan dipindahkan elemen rugi laba. Kita akan coba kas dan setara kas. Kita harus buka yang namanya laporan keuangan ya. Ini dia neracanya. Kita lihat kasnya yaitu sekitar 63846 475. Kemudian kita lihat aktiva lancar. Apakah masih ada aktiva lancar? Masih ada ini sekitar 20 juta. 20 juta aktiva lancar. Kemudian aktiva tetap ada sekitar 78.200. Ini aktiva tetap ya, 78.200. Wih, kebanyakan nolnya. Lalu akumulasi penyusutan. Di sini ada 14.150. 14.150. Nah, kita pastikan di bawah ini apakah sudah sama. 147.896. 147.896 sama ya. Kemudian kita akan mengisi di kolom pasiva. Kita akan lihat di sini ada modal 50 juta ya modal. Isi di sini. Kemudian laba tahun 2021. Kita tuliskan 97 ya, berapa tadi? 896 475. 97 896 475. Oke, pastikan ini sama sebelah debit sama kredit. Kalau sudah sama, kita scroll ke bawah. Kita akan masuk ke elemen laporan rugi laba. Kita buka lagi yang rugi labanya. Kita isi yang pertama omsetnya 337 976 950 ya. 337 976 950.
lalu kita isi pembeliannya, tinggal mindahkan dari sini 168 988 475. Setelah itu kita akan pindahkan biaya-biaya. Kita masukkan biaya gaji ini kita bikin aja untuk beban penjualan ya, 30 juta. Karena dia langsung berkaitan dengan jasa konstruksinya. Kemudian biaya yang lainnya kita masuk ke beban umum dan administrasi. Kita masukkan aja totalnya 38092. Lalu kita lihat labanya apakah sudah sama. Ini sepertinya ada yang kurang, 97896. Ini beban penjualan 33 juta ini ya. Salah. Nah, ini pastikan sama dengan 97896 ya. Nah, sudah sama. Setelah itu, ini sudah selesai. Kita akan masuk ke sebelumnya. Kita klik aja sebelumnya. Kita akan melaporkan. Untuk melaporkan, pastikan teman-teman tahu email ya, karena kita akan mengambil kode verifikasi dari sana. Jadi setelah semua kita isi, maka kita langsung klik kirim. Lalu kita akan unggah laporan keuangan. Pastikan laporan keuangan namanya bukan laporan keuangan ya, tapi teman-teman ganti namanya menjadi nomor NPWP kita. Jadi seperti ini, nomor NPWP, lalu di belakangnya dituliskan LK, laporan keuangan, disingkat aja. Terus kita ambil. Nah, dia sudah masuk. Kemudian kita masukkan dokumen lain. Saya akan masukkan di dokumen lain ini adalah penyusutan. Ya, untuk video penyusutan tadi kami tidak sempat buat di video ini ya. Bisa dilihat di video kami yang lainnya. Setelah itu, ini sudah selesai semua. Lalu kita masukkan kode verifikasi. Kalau teman-teman ada kurang bayar, biasanya di bagian ini ada yang harus kita isi ya. Tapi karena kita memang sudah nihil, karena kita sudah bayar setiap ada transaksi, maka kita langsung ke kode verifikasi. Untuk mengisi kode verifikasi, kita akan melihat di email. Teman-teman lihat di email. Ini saya lihat di email, diambil dari HP ya. Ya, ini adalah kode verifikasinya. Kita akan klik, ini saya lihat di HP ya. Kita pastikan sama semua ya. Jangan ada yang salah karakter ataupun angka sama hurufnya. Setelah itu kita langsung klik submit. Kita klik di sini, nanti akan ada proses. Dan kalau misalnya ada yang belum terisi akan, ya ini token tidak valid, harap cek kembali token Anda. Ini tidak valid, mungkin ada kesalahan penulisannya. Kita akan lihat, oh iya ternyata ini bukan 8 tapi adalah B besar ya. Kita langsung submit. Mudah-mudahan berhasil. Dan kalau memang kita sudah semua selesai, dan ini masih token juga belum sama ya, kita akan lihat lagi. Ternyata yang di angka depan ini bukan 1 tapi adalah I besar ya. Kita akan kirim lagi. Jadi kalau ada masalah atau kesalahan karakter, dia tidak mau. Mudah-mudahan ini sudah berhasil. Ya, submit SPT berhasil. Silakan cek email Anda untuk melihat tanda bukti penerimaan elektronik. Jadi kita sudah berhasil melaporkan dan kita sudah selesai dan akan mendapatkan buktinya dan sudah dikirimkan ke email. Kita akan lihat di email, kita klik aja OK. Dan kita akan lihat di emailnya. Nah, kalau misalnya di email belum masuk-masuk, teman-teman bisa langsung lihat di DJP Online, klik di lapor, lalu nanti akan terlihat di sana menu dari menu lapor langsung ke arsip. Bisa dilihat di sana, dan
inilah bukti lapor kami sudah berhasil, dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat Bapak Ibu ya, dan sangat mudah kan, tidak terlalu susah. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengerjakan SPT-nya tepat waktu dan tidak telat. Itu saja untuk kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan subscribe dan like, dan ikuti terus video kami. Sampai jumpa di video berikutnya.